Kita akan melihat bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang menepati janji. Mari kita bersama-sama membaca di dalam Yosua pasal 21 ayat yang ke-45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Haleluya. Anda dan saya adalah Israel rohani. Ini ayat yang luar biasa. Ayat ini juga merupakan ayat kunci dari kitab Yosua. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Dalam saya lain katakan setiap janji, semuanya itu dipenuhi oleh Tuhan. Luar biasa Tuhan ini, saudara. Jadi saudara-saudara, kita melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Amin, saudara. Apa saja yang dikatakan, apa saja yang dijanjikan. Dan saya tahu semua adalah segala yang baik yang dijanjikan kepada umatnya, kepada anak-anaknya. Pasti Tuhan akan penuhi. Tidak ada satupun yang luput. Tidak ada satupun yang lolos. Yesus pernah berkata demikian. Lebih baik atau lebih mudah langit dan bumi ini lalu daripada satu titik atau satu koma dari firman Tuhan itu lalu. Jadi kita melihat Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Kita melihat di dalam Yosua ini bagaimana bangsa Israel mereka dibawa masuk ke tanah Kanaan. Dan ini sudah dijanjikan 500 tahun sebelumnya kepada Bapak Abraham. Sudah nanti bisa baca di Kejadian pasal 13. Waktu Abraham masih seorang diri, belum punya anak. Tuhan sudah berkata kepada Abraham bahwa nanti keturunanmu akan mewarisi tanah ini. Waktu itu Abraham di tanah Kanaan, tapi dia sebagai musafir. Dia cuma sekeluarga pindah-pindah tempat dengan kemah. Tapi Tuhan sudah berkata kepada Bapak Abraham, Abraham, nanti keturunanmu akan mewarisi tanah ini. Seringkali Tuhan itu berkata-kata kita tidak bisa menjangkau. Berapa banyak kali Tuhan berfirman kita tidak nutut. Saya yakin waktu itu Abraham juga nggak nutut pikiran. Kok bilang keturunan, wang anak aja satu belum punya. Tapi Tuhan yang maha tahu. Dia sudah melihat masa depan kita. Dia sudah melihat dengan jelas apa yang di depan kita. Kalau kita berjalan di dalam jalan Tuhan, Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kita. Dan dia berkata bahwa nanti satu kali kamu akan mewarisi semua ini. Apakah saudara percaya? Nah, ini satu hal. Karena janji dan kenyataan itu, antara janji dan kenyataan itu ada jarak, saudara. Ada waktu yang memisahkan. Dan di tengah-tengah ini ada sesuatu yang kita butuhkan untuk kita bisa mencapai sasaran kita, yaitu percaya dan taat. Nah, di sini ini kuncinya, saudara. Kalau kita mau percaya, taat, maka kita akan mencapai apa yang Allah janjikan. Kalau tidak, ya tertunda seperti bangsa Israel. 40 tahun sebelumnya itu Tuhan sudah bawa mereka di ambang pintu. Tapi mereka tidak percaya, tertunda, saudara. Bukan tertunda saja, generasi yang keluar dari Mesir itu tidak bisa menikmati janji Tuhan. Saudara, mari kita selangkah demi selangkah, kita lihat dari janji dulu. Bagaimana bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang suka berjanji. Kita baca dulu di dalam Amos pasal 3 ayat 3. Dikatakan demikian, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah, ini dasar. Tuhan itu dengan manusia itu ikatannya adalah ikatan janji, covenant. Jadi Tuhan itu dengan umatnya, dengan Bapak Abraham sebagai bapak orang percaya dan keturunannya, dan kita sebagai anak-anak Abraham secara rohani, itu diikat oleh janji, saudara. Sebab itu Alkitab ini mengapa kok dikatakan perjanjian lama dan perjanjian baru? Karena Alkitab ini adalah janjinya Tuhan kepada umatnya. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi hubungan Tuhan dengan manusia itu janji. Kita melihat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang suka berjanji, yang senang berjanji.
tapi juga tidak sembarang berjanji. Ada orang yang gampang berjanji, tapi tidak dipenuhi, saudara. Tapi Tuhan tidak. Kalau dia berjanji, itu dia ikatkan dirinya di dalam janji itu. Dia tidak mungkin berjanji tidak memenuhi. Jadi kalau Tuhan berjanji, ya dan amin, pasti akan digenapi. Ya di atas iya, dan tidak di atas tidak. Itu tuh. Ya, sebab itu Tuhan paling tidak senang dengan orang yang suka ingkar janji. Kalau anak Tuhan suka ingkar janji, maka itu Tuhan tidak senang, saudara-saudara. Karena itu tidak cocok dengan karakternya dia. Ini tidak cocok dengan karakterku. Ini anakku tapi tidak cocok, tidak punya sifatku, kata Tuhan. Dan salah satu bentuk ingkar janji itu, yaitu pernikahan. Berapa banyak pernikahan hancur karena perselingkuhan, perzinahan. Dan itu adalah satu pengingkaran janji di hadapan Tuhan yang sangat Tuhan benci. Ya, makanya itu saudara perhatikan hal ini dan tekankan kepada anak-anak saudara. Pernikahan itu adalah satu bentuk atau satu hubungan yang didasarkan di atas perjanjian, yaitu perjanjian nikah. Dan itu harus ditepati. Sebab itu kita melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang suka berjanji, tapi Tuhan juga adalah Tuhan yang menepati janjinya. Coba kita baca satu ayat di dalam Mazmur 119 ayat yang keempat. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Amin, saudara. Tuhan berfirman itu tujuannya apa? Supaya kita pegang dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Saudara pegang firman Tuhan. Tuhan paling senang kalau saudara memegang janjinya. Kalau saudara datang kepada Tuhan dengan berdasarkan janjinya, saudara berdoa di atas janji Tuhan, itu Tuhan paling senang. Karena itu tanda bahwa kita percaya kepada Dia. Kita percaya, seperti anak. Kalau orang tua sudah berjanji, dia datang, dia tagih aja. Dia nggak peduli, mungkin orang tua sibuk, nggak punya duit, atau apa. Pokoknya sudah kadung ngomong, ya kita harus genapi, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah lalu marah. Tuhan berfirman, supaya kita pegang firman itu dengan sungguh-sungguh. Sebab itu percayalah kepada janji Tuhan. Satu ayat lagi di perjanjian baru, Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firmanku tinggal tetap. Langit dan bumi ini, kalau kita lihat, kita tidak bisa bayangkan langit dan bumi lenyap. Tapi firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan lenyap. Karena nanti akan ada langit dan bumi yang baru, turun dari sorga. Namun firman Tuhan tidak akan lenyap, saudara. Haleluya, pegang firman Tuhan ini, saudara. Pegang janji Tuhan. Yang kedua, kita lihat tadi bagaimana antara janji dan kenyataan itu ada yang namanya percaya dan taat. Ini adalah kewajiban kita, ini adalah tugas kita. Janji adalah Tuhan, kenyataan itu Tuhan, namun percaya dan taat itu manusia. Saudara tidak usah meragukan janji, saudara tidak usah memikirkan kenyataan, semua itu adalah tanggung jawab Tuhan, tetapi percaya dan taat itu kita, saudara. Trust and obey. Dua kata yang sederhana. Saya lihat bahwa Tuhan itu tidak membuat susah manusia, saudara-saudara. Tuhan cuma memberikan dua, percaya dan taat. Trust and obey. Percaya dan taat ini saya gambarkan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Satu dengan yang lain saling melengkapi dan kedua-duanya sangat penting. Dan syarat utama untuk kita menikmati janji-janji Tuhan. Tadi sudah saya sentil, bangsa Israel tidak bisa menikmati janji Tuhan walaupun mereka sudah di ambang pintu karena mereka tidak percaya. Mari kita baca saja ayatnya di dalam Bilangan 13 ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat berikutnya. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara perhatikan perkataan-perkataan ini. Bangsa Israel mereka takut, mereka tidak percaya kepada janji Tuhan. Padahal mereka sudah melihat bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari tangan Firaun yang begitu kuat. Tuhan membuka laut Tebrau bagi mereka untuk berjalan. Luar biasa.
apa yang Tuhan perbuat ini luar biasa. Tapi mereka tetap tidak bisa percaya. Dan terlebih mereka tidak sepakat. Kalau saja Musa waktu itu mengutus Yosua sama Kaleb aja, masuk mereka. Tapi 12 orang yang diutus, 10 tidak sepakat dengan yang 2 ini. Yang 2 sepakat dan sepakat dengan Tuhan, yang 10 tidak sepakat. Mereka tidak percaya. Mereka berkata di sana ada orang-orang raksasa, orang-orang enak. Kalau Yosua sama Kaleb itu orang enak rasanya kita makan, saudara. Dan ini mereka tidak bicara bohong. Karena ada ahli-ahli purbakala menemukan adanya orang-orang raksasa yang disinyalir adalah orang-orang enak. Yang disebutkan di dalam kitab Bilangan. Memang adalah orang-orang yang kuat, gagah perkasa. Bangsa Israel melihat, wah gawat kita ini. Kita nggak bisa masuk, ini matilah kita. Konyol kalau kita masuk. Tetapi apa yang Yosua katakan? Mari kita baca Bilangan pasal yang ke-14, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Sampai di sini masih sama. Mereka juga berpendapat baik, Yosua Kaleb juga bilang luar biasa. Namun di sini bedanya ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 8, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Jangan takut, saudara. Tantangan di depan kadang-kadang menakutkan, seperti raksasa-raksasa yang besar, yang siap untuk menelan kita. Tapi kalau kita melihat kepada Tuhan yang menyertai kita, kita akan menang. Amin, saudara. Yosua dan Kaleb berkata, jangan takut. Yang menyertai kita adalah Tuhan semesta alam. Maju, percaya, dan maju saja. Aduh, kalau waktu itu mereka percaya kepada Yosua dan Kaleb, mereka sudah menikmati, saudara. Tapi mereka tidak percaya. Sampai akhirnya mereka harus mati di padang belantara, berputar-putar 40 tahun tanpa arah tujuan yang jelas. Tuhan cuma putarkan mereka supaya mati semua. Nah sekarang kita coba kembali kepada Yosua 2:24 tadi. Bagaimana pada zaman Yosua bangsa Israel bisa maju menduduki tanah Kanaan. Yosua 2:24. Kata mereka kepada Yosua, ini 2 pengintai. Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Dan mereka maju dan mereka mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Karena mereka percaya dan taat. Trust and obey. Sudah percaya dan taat, maju saja. Tidak usah takut. Kadang-kadang kita ini takut karena kita ini memikirkan masa depan. Sudah. Wah, besok gimana? Minggu depan bagaimana? Lalu nanti bagaimana? Kalau saya tidak bisa gini bagaimana? Kalau saya tidak mampu bagaimana? Karena kita terbayang dengan itu sudah kita takut terlebih dahulu. Belum perang sudah takut. Tapi Tuhan berkata apa? Kesusahan sehari cukup sehari. Hari ini hadapi hari ini. Besok itu urusan Tuhan. Besok itu di tangan Tuhan. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau saudara maju, maka Tuhan yang akan berperang ganti kita. Karena peperangan itu adalah milik Tuhan. Amin, saudara. Dan kita melihat sekarang kepada kenyataan. Bagaimana bahwa kenyataan itu luar biasa indahnya. Kenyataan yang menanti itu adalah luar biasa. Semua yang baik dikatakan tadi. Semua yang baik. Tidak ada satupun yang tidak menjadi kenyataan. Tuhan kita itu memang baik, saudara. Dan bukan cuma baik, saya mau katakan bahwa kenyataan itu akan jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Kita tidak bisa memikirkan apa itu yang akan terjadi di masa depan. Kita mungkin membayangkan yang baik, tapi saya beritahu bahwa kenyataan itu akan jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Seperti Ratu Sheba, waktu dia mendengar tentang kehebatan Salomo, dia datang khusus nyambangi Salomo, saudara. Tapi ketika dia sampai di situ, dia tinggal di situ selama beberapa waktu, dia lihat sendiri, dia berkata apa? Bahkan setengahnya belum aku dengar. Jadi yang dia dengar tentang kehebatan Salomo itu, yang membuat dia kagum, yang membuat dia datang dari selatan kepada mengunjungi Salomo, itu belum setengahnya dari kenyataannya, kehebatan dari Salomo. Nah saudara, Tuhan juga akan menyatakan itu kepada kita, kalau kita percaya dan taat kepada firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama. Lihatlah
betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Amin, saudara? Tapi bukan disebut loh. Dan memang, ditekankan lagi, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Ini bukan cuma sebutan, tapi memang kenyataan. Karena itu, dikatakan dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ayat yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ayat 3, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi ayat ini berkata, saudara, bahwa yang akan datang itu kenyataan yang mulia, itu luar biasa. Kita belum bisa mengerti. Ayat di Korintus berkata apa? Kita ini sekarang masih seperti melihat di cermin, cuma samar-samar. Tapi nanti kenyataan dari janji-janji Allah itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang kita akan terkagum-kagum. So itu mari, saya ajak saudara tetap kita maju terus. Jangan takut, percayalah dan taat kepada firman Tuhan. Maka kita akan menikmati janji-janji Allah. Ayat yang terakhir, 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Haleluya. Kristus adalah ya, yes untuk semua janji Allah. Semua janji Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan adalah milik saudara dan saya. Tuhan memberkati.